Sesi kelima pembelajaran AutoCAD hari ini adalah membuat gambar yang di sebelah kanan kita ya. Oke, kita mulai dengan membuat lingkaran diameter 40. Klik circle, diameter D, enter, masukkan nilai 40. Kita kecilkan dulu. Oke, diameter 40. Kemudian kita masukkan nilai 80. Klik di tengah ini ya. Oke, di tengah center tadi, di tengah lingkaran tadi. Kemudian kita D, enter, diameter 80. Oke, kemudian kita memberi jarak 104. Jadi kita buat line, klik line, terus garis lurus ke bawah, kita kunci dengan Ctrl F8 biar tidak bergerak ya. F8, kemudian kita kasih nilai 104 untuk line arah vertikalnya. Oke, kemudian kita cek dulu ya apakah udah sesuai. Tak khawatirnya terjadi kesalahan. Berapa? 40, bener ya. Oke, kemudian kita sama 40. Ini juga radius 50. Oh salah ya, radius 50 agak lebih besar dari lingkaran yang tadi. Di endpoint kita kasih D, enter 50. Oke, kemudian garis kedua radius 80. Kalau radius langsung masukin aja nilainya, tidak perlu mengetik D. Oh 80, 40. Karena ini ada terjadi kesalahan, saya memberikan nilai. Kita bisa mengatur dari properti ubah nilainya jadi 40. Diameter, berarti di sini radiusnya kita ganti menjadi 40. Oke, kita escape. Kemudian dari jarak 40 ini kita turun ke bawah lagi sekitar 44. Kita perpanjang garisnya 44. Masukkan nilainya 44. Oke, kemudian dari tarik sini kita masukkan nilainya 100 ke arah horizontal ke kiri ya. Oke, kemudian kita tarik garis lurus saja ya. Oke, udah terbentuk. Kemudian 105 ini yang kita pertama buat, 105. Jadi lengkungan ke sini ya. Lengkungan ke sini pakai perintah apa ya? Oh, tangan radius. Oke, kita menggunakan tangan radius ya untuk mencari R105. Kita klik circle, terus tangan radius. Kita aktifkan snap dengan Ctrl Shift keyboard dengan kanan mouse. Oke, untuk muncul tab untuk snapnya ya, kita pilih tangan pertama, tangan lingkaran ya, ini ya, tangan lingkaran, kemudian tangan ini, kemudian kita masukkan nilainya 105, radius 105, enter. Oke, kemudian kita hilangkan area-area yang nggak perlu ya. Ini misalnya ini, kemudian ini kita escape. Kemudian kita masuk ke radius 20. Radius 20 sama ya, tangan radius, tangan radius 20. Oke, kita masuk lagi ke tangan radius. Oke,
aktifkan. Oke, radiusnya 20, masukkan nilainya 20 sama. Karena ini tidak nilainya berarti sama ya, jadi kita melakukan pencerminan saja. Sebelumnya hapus area yang kita tidak butuhkan. Oke, kemudian kita melakukan pencerminan, klik mirror, klik area yang kita ingin cerminkan, kemudian klik akses pencerminannya, enter, no. Oke, udah terbentuk. Kemudian 44, ini ke atas 15 ini ya, kita buat jarak ini 15, ini 80 ya, 80 berarti 40 ke sebelah sana. Kita buat 40 ke sebelah sana, kita offset ini ya, kita offset, kita masukkan nilainya ini ya, 80, setengahnya kita masukkan 40. Oke, kita pilih offset. Nah, oke, jadi garis ini masuk ya, maksudnya ini garis yang ini. Kemudian kita offset lagi 15, klik offset, kemudian kita beri nilai 20, jarak 15, sorry, 20, 15. Oke, enter, kita select yang 15. Kemudian kita hapus area yang kita tidak butuhkan. Oke, ini juga. Oke, kemudian karena ini seperti lurus saja, kita buat garis di sini. Oke, kanan mouse, tarik saja garis ini ke sini langsung. Karena ini pencet, dia snapnya ke sini, nggak perlu kita lewatkan. Terus kita potong dengan perintah trimming. Oke, dengan perintah trimming kita potong 2 garis ini, kemudian kita hilangkan juga area yang tidak kita butuhkan. Oke, kemudian setelah itu kita masih 15 ya, jarak ini 15, kita offset 15, langsung enter, offset 15, offset 15. Oke, kita trim area yang tidak kita butuhkan. Oke, kita perpanjang garis centernya, kita hapus saja ini untuk, kemudian kita perpanjang. Oke, nah sepertinya tidak ada lagi yang kita perlu gambar. Tinggal radius 10, kita fillet aja, kita fillet dengan radius, kita masukkan nilai radiusnya, ini radius, ketik R di keyboard, tekan R, enter. Terus default untuk AutoCAD waktu pertama kali buka itu biasanya 0, jadi kita masukkan 10 di angka ini, 10. Oke, kemudian kita pilih objek yang kita ingin fillet, ini. Oke, sama, repeat fillet, ini sama, repeat fillet ini dan ini. Oke, ada lagi. Sepertinya sudah selesai semua ya. Kita buat garis bantunya, garis center, copy, kita buatkan garis-garis. Oke, kemudian kita ubah garis-garis ini menjadi center line.
jadi by layer continuous karena belum muncul center line nya. Kita order ya, kita load, cari garis center itu defaultnya ini ya, jadi standar internasional biasanya AMSI ya. Oke, standar ISO ya. Oke, kita select lagi, kita ubah menjadi center. Karena ini ukurannya kecil, kita bisa merubah propertinya menjadi 6 atau 8, disesuaikan saja. Oke, udah terbentuk. Ini UCS nya kita pindahin. UCS use coordinate system, koordinat pemakai. Oke ya, biar tidak mengganggu gambar kita. Oke, kita beri dimensi. Setelahnya kita beri dimensi untuk ini ya, untuk area-area yang sudah kita buat tadi. Dimensi tadi kekecilan ya, coba kita lihat ya, ini dimensinya. Karena kita belum mengatur dimensi AutoCAD untuk itu, maka kita perlu merubah ke dimensinya. Untuk merubah dimensi bisa kita munculkan pengaturan dimensinya. Bisa diklik DD-Dim kalau sudah yang terbiasa ini pengaturan, atau bisa lewat annotate. Di sini klik di sini sama ya. Oke, DD-Dim, dan untuk memunculkan menu modifikasi untuk DD-Dim nya. Oke, kita modifikasi dulu dimensi-dimensi yang kita inginkan ini. Kemudian untuk yang pertama kita line-nya kita ganti warnanya biar agak berbeda, ganti panahnya, terus ganti extension line-nya, line ini ya, extension line masuknya kita ganti ke magenta juga sama. Untuk teksnya, untuk baseline space-nya nggak perlu kayaknya. Oke, simbol dan arrow-nya, panahnya kita kasih 4 ya. Terus oke, yang lain oke, tidak masalah. Terus untuk teksnya kita ganti, tadi kan kita ganti panahnya menjadi 4, ini biasanya satu level mendekati, tapi teksnya harusnya lebih besar, jadi kita kasih 5. Oke, tadi ini kita kasih 4, berarti kita kasih 5 ya, biar agak proporsional. Terus kita ganti warna untuk teksnya menjadi blue. Oke. Untuk menghilangkan untuk berapa angka di belakang koma, bisa masuk di primary unitnya ya, ini desimal. Oke ya, bisa 3 atau 1 angka, tidak ada angka di belakang koma. Biasanya untuk menghilangkan angka 0 ya, seumpama terlalu banyak angka, Anda bisa mencentang trailing ya, trailing, sehingga jika ada 28,28.000 itu akan hilang, akan otomatis hilang ya. Kita perhatikan aja ya, kita okein dulu. Oke ya, maksudnya ini 4 angka di belakang koma ya. Jadi kita caranya menghilangkan trailing otomatis ini untuk 4 angka di belakang koma, masuk di DD-Dim tadi, DD-Dim modify yang tadi saya jelaskan, ini tentang trailing ini ya. Oke, maka angkanya akan hilang, jadi sesuai dengan diameter ini ya. Oke, bisa kita beri dimensinya karena kita sudah mengatur dimensi
yang dimensinya, jadi kita tinggal memberikan angka-angkanya ya. Oke, 40 sama, repeat dim linear 40 sama. Ini kenapa harus radius, karena dia tidak satu bulatan penuh. Kalau satu bulatan penuh untuk standarnya harus radius, jadi tandanya ini ya, tanda lingkaran untuk diameter. Oke, kemudian kita pindah ke radius. Ini tadi diameter, kita pindah ke radius. Ini karena tidak satu bulatan penuh, makanya penulisannya harus radius, bukan satu bulatan penuh. Oke, sama. Untuk ini sama, kita radius sama. Oke, ya. Kemudian dimensi ini ya, untuk aturan peletakan dimensi mengikuti standar ISO ya, jadi jangan sampai ada dimensi yang bertumpuk. Kenapa ini harusnya 80? Oh salah, ini terjadi kesalahan, saya memilih. Oke, ya, bertumpuk. Kemudian masih 15 sama 44. Oke, dimensi ini 104, dimensi ini repeat dim linear. Oke, kemudian apalagi, jangan sampai ada nilai-nilai yang tidak terisi, karena ketika Anda proyek ini Anda kerjakan, Anda proses supaya tidak terjadi kebingungan pada orang yang membacanya. Anda bisa seumpama di sini 10, 20, ada 3, Anda bisa menghapus ini biar tidak banyak ya. Anda bisa memberi 3, berarti ada 3 ya, kode seperti ini berarti ada 3 radius 10 di lingkaran ini, 1, 2, 3, maksudnya seperti itu ya. Sama untuk dimensi yang lain ini ya, sama. Jadi semua peletakan dimensi harus benar-benar muncul ya. Ketika tidak muncul itu membingungkan buat yang memproduksinya. Usahakan agar tidak bertumpuk pemberian dimensi ya. Peletakan antar jarak dimensi juga harus sesuai ya. Oke, sudah tidak ada. 4, oke, 60. Oke, jadi demikian ya pelajaran mekanikal AutoCAD 2026 kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe channel ini.